Ya, Oke. rekam lagi. Ya. Bisa berdua kan? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun itu dan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti lagi kelas Zoom Suwaguru yang niatnya ya alhamdulillah kita sudah kita selenggarakan tiap bulan. Ya, jadi kalau kita biasanya setiap minggunya ada IG Live, setiap bulannya kita adakan kelas Zoom gitu. Nah, sebenarnya hari ini adalah jadwalnya IG Live ya, tapi karena kita sudah janji lah, sudah menjadwalkan bahwa setiap bulan setidaknya ada satu kelas Zoom, ya udah, jadi kita pindahkan pada bulan ini, pada hari ini, gitu. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas tentang what is reality ya, udah banyak kelas Zoom, alhamdulillah. Kalau bulan lalu kita membahas what is reality, bulan sebelumnya lagi, itu berarti ya masih tahun ini sih, kita membahas tentang what is religion, banyaklah topik-topiknya. Gitu. Nah, pada saat ini pada kesempatan ini akan membahas tentang Satchit Ananda. Gitu. Ya, di sini kita bisa dibilang ya sebutlah pendalaman atau apa ya. Terutama dalam tema ini, pada tema ini kita bisa dibilang pendalaman gitu, karena IG Live di IG Live kita pernah membahas Satchit Ananda juga. Dan tampaknya memang sudah cukup jeli juga sih di situ, udah cukup detail gitu. Jadi kayaknya memang pada kesempatan ini, Zoom ini ya Bang Dame, kita akan kemana-mana, kita bahas semua fenomena kehidupan dari perspektif ini gitu. Atau ya mungkin ada kerangka konseptualnya ditambah sedikit gitu. Karena memang kalau bisa boleh jujur, ini sangat kompleks gitu. Konsep yang sangat kompleks, Satchit Ananda, sekalipun cuman direpresentasikan oleh tiga kata, Sat, Chit, dan Ananda. Gitu. Ya kalau mungkin Bang Dami akan memberikan kerangka konseptualnya nanti, kayaknya kalau aku sih akan memberi pengantar gitu. Memberi pengantar mengenai Sat, Chit, Ananda ini, dan mungkin ada berikut juga contoh-contohnya. Tapi yang menarik adalah Satchit Ananda ini bagi teman-teman yang pernah mendengarnya juga, dia adalah sebuah konsep yang bisa dibilang fondasi semua, sebutlah itu mungkin filsafat atau ajaran-ajaran esoterik. Bahkan nanti kita akan melihat videonya dari Rupert Spira juga, beliau mengatakan, ya ini adalah dasar dari agama. Dasar dari semua kebijaksanaan gitu. Nah, yang aku lihat ya Bang Dame, kalau kita membahas tentang Satchit Ananda ini, pasti kan melibatkan dua penyadaran gitu. Maya dan Atma atau Brahma gitu. Nah, kayaknya, atau aku sangat yakin sih, bagian Bang Dame nanti adalah membahas Atma dan Brahmanya. Gitu. Nah, aku akan memberi pengantar Mayanya. Gitu. Jadi kan kita ketika menyadari bahwa dunia adalah maya, di dalam tradisi Hindu, sebenarnya juga bukan Hindu aja sih, banyaklah mistisisme atau esoterisme lain, dunia adalah maya, permainan gitu kan, dunia adalah panggung sandiwara, dunia adalah mata'ul gurur gitu, penipuan dan lain-lain. Itu pada saat kita menyadari hakikat dunia itu, pada saat yang sama menyertainya penyadaran akan realitas hakiki gitu kan. Jadi ada dua mata koin yang ketika yang satu terjadi, yang lain pasti terjadi. Gitu. Nah, kayaknya tugasku menjelaskan yang pertama, mayanya. Terus Bang Dame menjelaskan nanti akan atmanya sama brahmanya seperti apa sih.
Gitu. Nah, aku sudah mempersiapkan teman-teman sebuah ya paper atau apalah, esai gitu ya. Aku akan membacakan ya, biar tidak kelamaan gitu. Oke, aku bacakan. Judulnya Satchit Ananda. Tapi menariknya adalah di dalam esai ini aku sama sekali tidak mengatakan, tidak menyebutkan Satchit dan Ananda. Jadi benar-benar menggunakan pendekatan yang lebih mungkin pendekatan lain lah. Tapi ujungnya adalah Satchit Ananda juga. Gitu. Beberapa pekan terakhir sampai saat ini, satu tema sangat memikat saya. Saya masih sangat yakin dengan salah satu tesis perihal realitas kita, yaitu bahwa kita hidup di dalam dunia makna-makna. Kalau diteliti secara amat cermat, kita malah tidak pernah hidup di dalam dunia raga sedikit pun. Psikoanalisis, terutama yang Freudian dan Lacanian, mengajarkan kita bahwa apa yang selama ini dengan enteng kita sebut sebagai dunia nyata, sebenarnya adalah sudah selalu dirembesi oleh image dan makna. Lacan bahkan sempat menegaskan di suatu tempat bahwa tubuh kita sudah selalu dicoret-coret. Anggap aja dicoret-coret gitu pakai spidol, oleh apa yang di dalam studi linguistik disebut sebagai signifier atau penanda. Sebuah unit terkecil di dalam tatanan simbolik. Ketika seseorang menghadap ke cermin, nih kita bisa lakukan sekarang kalau sahabat-sahabat punya cermin di dekatnya, dan melihat jerawat, jerawat tumbuh di wajah. Ia tidak hanya melihat sekadar bintik-bintik kenyal, kan? Atau dalam bahasa saintifik, jerawat itu adalah hasil dari penyumbatan yang disebabkan oleh sel-sel kulit mati dan sebagainya gitu. Tetapi pertama dan lebih utama, ia malah menyorot makna-makna serta imaji yang bergentayangan di sekitar fenomena jerawat itu. Terutama karena standar kecantikan wajah masyarakat kita cenderung mencap jerawat sebagai secara vulgar kejelekan gitu kan. Jadi ketika kita lihat jerawat itu bukan jerawat pada dirinya sendiri gitu. Bukan tadi tonjolan-tonjolan kenyal gitu enggak. Jerawat sebagai sesuatu yang jelek itu maknanya. Situasi yang sama juga terjadi ketika kita berurusan dengan fitur-fitur atau bagian anatomi tubuh kita yang lain. Sudah selalu dijajah oleh penanda-penanda dan pesona-pesona imajiner. Itulah mengapa tadi di atas aku mengatakan, aku yakin bahwa kita hidup di dunia makna-makna. Tidak sedetik pun kita hidup di dunia raga. Karena ketika kita menyaksikan apa yang kita pikir raga, kita sudah langsung berinteraksi dengan maknanya malah. Gitu. Nah, bersama makna atau simbol atau pengertian-pengertian, ada juga image. Gitu. Wawasan ini menyadarkan kita akan sebuah kebenaran yang barangkali cukup pahit untuk ditelan, yaitu bahwa tubuh sebagai dimensi yang sering kita anggap paling pribadi, ternyata sudah diintervensi oleh identifikasi dari luar, dari tatanan simbolik. Tetapi paradoksnya, satu-satunya cara agar bisa terbebas dari jeratan makna-makna adalah dengan menyadari dan menegaskan keadaan ketercelupan atau keterbenaman atau ketenggelaman fundamental kita di dalam dunia makna-makna dan pesona-pesona imajiner. Gitu. Situasi ketercelupan ini digambarkan dengan amat elok oleh cerita pendek fiksi ilmiah yang ditulis oleh Robert Sheckley berjudul Store of the Worlds. Dia cukup terkenal nih dalam hal science fiction. Ada di Netflix. Ada di Netflix. Bukan, ini buku Bang. Buku apa? Buku. Ya. Gak tahu ya, mungkin udah ada adaptasinya, aku kurang tahu. Tapi yang jelas beliau ini terkenal lah di kalangan science fiction. Kalau sahabat-sahabat suka science fiction, harapannya tahu dia, Robert Sheckley. Jadi ceritanya begini, Mr. Wayne, si protagonisnya, mengunjungi Tompkins yang misterius dan sudah tua. Dia tinggal sendirian di sebuah gubuk yang usang, si Tompkins ini. Sampah berceceran di mana-mana, semua furniturnya sudah aus, dan lokasinya berada di sebuah wilayah kota yang ditinggalkan. Abandoned lah gitu. Terdapat desas-desus yang beredar di kota tersebut bahwa dengan mempergunakan semacam obat istimewa, si Tompkins ini ya kayak dukun lah, ya mampu memindahkan seseorang ke dalam dimensi paralel, di mana semua desire, hasrat
kita terpenuhi. Nah, untuk membayarnya, seseorang diminta untuk memberikan barang-barang paling berharganya kepada Tompkins. Itu ya persislah kayak dukun ya. Wayne berhadapan dengan Tompkins. Dan Tompkins mengatakan bahwa semua kliennya, jadi dia meyakinkan si Wayne nih, pasti puas, nggak pernah tertipu. Tapi Wayne masih ragu-ragu. Sehingga Tompkins menyarankannya untuk pulang ke rumah. Memikirkannya sejenak. Dalam perjalanan pulang, si Wayne pusing nih mikirin keputusannya apa ya, aku harus mengikuti dia atau tidak, mengikuti si Tompkins atau enggak. Ketika sampai di rumah, istri dan anaknya yang telah menunggunya segera menyambut dia dengan riang. Wayne pun kembali masuk ke dalam, sebutlah, kesenangan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi seketika dia enggak lagi cemas mengenai keputusannya itu. Nah, hampir tiap hari Wayne terus berjanji untuk kembali mengunjungi Tompkins tua itu tadi dan berharap bahwa dia akan mengalami semua hasratnya terpenuhi. Tapi selalu ada penghalang, seperti persoalan kecil keluarga yang mengalihkan perhatiannya sehingga menunda niat dia untuk pergi ke Tompkins. Pertama misalnya, ia harus menemani istrinya ke sebuah pesta reuni, lalu pergi ke sekolah karena anaknya buat onar. Terus di musim panas ada beberapa jadwal liburan yang sudah dia janjikan gitu. Jadi dia harus memenuhi janji-janji itu. Nah, semua kegiatan sehari-harinya jadinya mencegah dia dari pengunjungan kepada Tompkins. Sepanjang tahun pengunduran itu selalu terjadi. Jadi dia tunda terus, tapi tetap aja nih, tetap bergentayangan gitu, kayak bagai dihantui dia dengan keinginan itu. Wayne terus bersikukuh bahwa cepat atau lambat, entah kapan dia nggak tahu, tapi yang jelas aku harus mengunjungi Tompkins. Udah gitu aja terus sepanjang tahun. Nah, waktu terus berlalu sampai pada akhirnya Wayne terbangun dan menemukan dirinya di samping Tompkins yang bertanya kepadanya dengan nada yang lembut. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu puas? Nah, malu dan bingung si Wayne, langsung bergumam, iya, tentu saja. Lalu setelah itu dia bergegas memberikan Tompkins barang-barang berharganya, ya kan, sesuai syaratnya tadi. Tapi barang-barang berharganya ini menarik, sahabat-sahabat. Pisau yang sudah karatan, kaleng penyo, sobekan koran, itu barang-barang berharganya. Terus akhirnya dia pergi, diterima. Wayne bergegas pergi, melewati bangunan-bangunan yang udah kumuh, runtuh, limbah kotor di mana-mana. Nah, dia pergi agar tidak telat untuk mengikuti pembagian jatah kentang pada sore itu. Jadi ada pembagian jatah kentang, udah kayak di penjara gitu. Nah, dia nggak mau telat, akhirnya dia bergegas. Wayne pun sampai di tempat tinggalnya. Sebuah bunker bawah tanah yang gelap, penuh kotoran dan tikus berlalu lalang, bercicit-cicitan gitu. Nah, rupanya ini bekas perang nuklir yang mengerikan. Nah, gitu. Ini sebuah plot twist ya, plot twist yang bisa dibilang mengagumkan gitu. Meskipun banyak pecinta novel gitu atau cerita pasti akan menganggapnya membosankan, terutama apabila teknik narasi yang sama diterapkan pada film-film horor gitu misalnya, atau berbagai kisah seru lainnya, yaitu plot tipikal yang memperlihatkan finale bahwa setelah melewati petualangan yang heboh gitu, mendebarkan, seru, penuh petualangan, ternyata di akhir semua hanya mimpi gitu kan. Kalau sahabat-sahabat adalah pencinta novel, kayaknya bakal membenci sih yang kayak begini gitu. Banyak misalnya ada game Man of Medan gitu. Orang pada saat ngelihat trailernya belum rilis nih, orang sangat menunggunya. Pas main, ya ternyata kayak begitu. Maksudnya udah seru nih. Tapi di finalnya diungkapkan bahwa itu semua mimpi. Gimana sih gitu. Nah, gitu tentu doang gitu ya. Itu doang gitu. Jadi nggak seru gitu. Tentu jika logikanya seperti ini, aku juga setuju, itu agak membosankan sih ya. Tapi Story of the Worlds menyajikan logika yang sama sekali berbeda, sahabat-sahabat. Bahkan berlawanan dari formula semuanya cuma mimpi, itu beda. Misalnya, kalau kisah-kisah yang ditutup oleh formula semua hanya mimpi, membanting setir arah aliran plotnya dari adegan-adegan petualangan yang seru ke dalam kenyataan yang biasa-biasa saja menjemukan, kisah pendek Skekli itu malah memutarbalikkan perhatian kita dari arah sebaliknya. Maksudnya gini,
alih-alih memimpikan sebuah keadaan yang fantastis dan lebih mempesona ketimbang dunia sehari-hari, Wayne malah masuk ke dalam dunia paralel di mana ia hidup secara normal gitu. Biasanya kan kita dari dunia normal, enggak, aku ingin yang seru-seru, yang mungkin heboh. Ya heboh gitu. Ini kebalikannya. Dia malah pingin yang normal gitu. Menikah dengan seorang perempuan yang dicintainya, mempunyai anak, bekerja, terus cukup untuk menafkahi keluarga gitu. Iya, rutinitas, monotonitas gitu. Ke sekolah lagi gitu ya. Iya, karena itu Story of the Words malah mengajak kita untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa yang sering kita remehkan, kita anggap sepele sebagai dunia sehari-hari, bisa jadi fantasi. Jadi fantasi bukan harus masuk ke lemari terus bertemu Narnia gitu. Enggak juga. Nah, dan tidak berhenti di situ, Story of the Words juga mempertunjukkan situasi yang amat aneh gitu. Sahabat-sahabat mengidentifikasi gak? Di dalam dunia paralel itu, si Wayne melihat Tompkins juga. Iya kan? Tompkins yang perannya sama kayak Tompkins yang sebutlah yang nyata gitu ya. Tompkins fantasi sama dengan Tompkins yang nyata. Bisa memberikan kemungkinan, bisa memberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam dunia paralel gitu. Nah, ini apalagi kalau bukan fantasi di dalam fantasi. Ya kan? Fitur plot ini membawa kita kepada satu konklusi bahwa Wayne yang hidup di masa-masa pasca bencana nuklir bukan hanya mendambakan segala hasratnya terrealisasi, tapi ia juga lebih utama lagi menginginkan hasrat itu. Jadi Wayne pingin dalam kondisi menginginkan. Dia menginginkan itu. Dia menginginkan kondisi menginginkan. Gitu. Nah, karena di dalam kondisi pasca perang itu kan benar-benar kita jadi kayak layu gitu ya. Nggak ada desire lagi untuk hidup. Nah, dia ingin. Kayak pandemik ya? Kayak pandemik lah ya. Nah, bisa begitu juga. Dia malah ingin untuk menginginkan keinginan itu sendiri gitu. Disinilah kita sampai pada pelajaran paling penting dari psikoanalisis Lacanian bahwa fantasi bukanlah sebuah cakrawala yang di dalamnya kita menyaksikan segala hasrat kita terpenuhi. Misalnya seorang laki-laki berfantasi di mana di dalamnya ia berhubungan secara romantis dengan perempuan yang dicintainya, atau seorang perempuan berfantasi di mana ia kebalikannya, di dalamnya ia keluar dari hubungan dengan laki-laki yang tidak disayangi. Ya seterusnya lah kita tahu fantasi-fantasi kita. Nah tapi kata ya pelajaran psikoanalisis, fantasi itu adalah kerangka yang melaluinya kita menentukan koordinat hasrat kita, yang memungkinkan hasrat itu sendiri. Jadi bukan kita punya hasrat, terus masuk ke fantasi, melihat hasrat itu terrealisasi, bukan. Fantasi itu yang menyebabkan hasrat. Jadi kebalik. Jadi bukan hasrat dulu baru fantasi. Fantasi itu yang menyebabkan hasrat. Karenanya ketika saya menginginkan mobil Aston Martin misalnya, fantasi ada iklannya itu, gitu ya? Ya, ada iklannya lah, ada iklannya. Bukanlah sarana yang melaluinya saya bisa membayangkan situasi di mana saya memiliki mobil itu. Jadi fantasi itu bukan panggung di mana aku melihat diriku punya mobil Aston Martin sekarang. Enggak, bukan itu. Fantasi bukan panggung. Ya, sementara aku selonjoran di kasur gitu misalnya, aku berfantasi, berkhayal gitu kata orang-orang Indonesia kan. Tidak, fantasi adalah kerangka pandangan yang mendorong aku untuk membayangkan Aston Martin itu sebagai objek hasratku. Gitu. Fantasi adalah wilayah yang menjadikan segala objek sebuah objek yang diinginkan. Jadi kalau misalnya aku pingin Coca-Cola, bukan karena aku ingin dulu baru Coca-Cola itu aku bayangkan di dalam pikiranku aku udah minum Coca-Cola sekarang, bukan. Fakta bahwa keinginan itu hadir, udah ada fantasi, aku udah di dalam fantasinya. Gitu. Ini penting banget. Nah, pendek cerita udah fantasi itu maya gitu. Dunia kita adalah dunia makna-makna, maya, imajinasi. Kalau kata Ibnu Arabi kan, dunia imajinasi kita hidup. Atau kata ya Nabi Muhammad ya, mimpi gitu kan. Nah, fantasi. Kalau dalam psikoanalisis, hidup ini fantasi. Jadi lebih dalam, bukan sekadar fantasi yang berhayal-hayal gitu, bukan. Gitu. Melalui fantasi kita belajar untuk berhasrat. Bukan hasrat dulu baru berfantasi.
fakta bahwa hasrat itu ada, kita tanya nih, ini dari mana? Gitu. Nah, makanya Lacan mengatakan bahwa akhir dari semua proses psikoanalisis adalah bahasa Prancisnya traverse du fantasme. Artinya melampaui fantasi. Proses psikoanalisis atau bahkan self-inquiry, tentu saja, karena kita akan membahas tradisinya, berperan untuk membongkar apa yang telah direpresi, itu melalui pelampauan fantasi. Nah, fantasi ini adalah dunia yang kita pikir normal. Fantasi ini adalah dunia yang kita sebut dunia normal itu. Jangan kegeeran. Orang-orang yang berfantasi itu, kamu berfantasi doang, berhayal doang. Dunia kita ini adalah fantasi. Jangan-jangan mereka yang berfantasi punya visi. Gitu. Ini agak kebalik nih emang pemikirannya. Ketika kita punya visi, terus terasa, bukankah itu the real? Aneh malah, kebalik. Justru ketika kita masuk ke dalam, the real-nya ada. Ketika kita bekerja secara monoton di kantor bank misalnya kan, itu masuk dalam fantasi malah. Dunia maya. Gitu. Nah, terus gimana caranya menyadari hakikat fantasi? Tahap pertama untuk melampaui fantasi adalah menyadari hakikatnya dulu, bahwa ya udah fantasi adalah fantasi gitu. Dunia ini adalah fantasi. Itu dulu disadari, baru melampauinya. Nah, gimana? Terus pertanyaannya kan untuk menyadari hakikat fantasi. Nah, ini ada cerita lagi. Mari kita ingat sebuah anekdot pendek yang melibatkan detektif Sherlock Holmes dan Watson. Sorry ya, aku memang fans Sherlock Holmes ini. Jadi Sherlock Holmes ya. Iya, Sherlock Holmes dan Dr. Watson. Aku nggak bisa menahan untuk tidak menceritakannya. Nah, jadi gini ceritanya. Setelah melewati pekan yang penuh pemecahan kasus kriminal, biasalah detektif kan, Holmes dan Watson memutuskan untuk menyegarkan pikiran mereka dengan berliburan di akhir pekan. Berkemah di sebuah pegunungan. Nah, oke, mereka bangun tendanya di puncak gunung, pandangannya indah sekali, bikin kita terpesona, lalu malam tiba. Keduanya tidur di dalam tenda itu. Pintu tenda ditutup rapat-rapat, agar udara dingin atau binatang-binatang atau apapun ya tidak bisa mengganggu mereka. Tiba-tiba, Holmes terbangun di tengah malam, karena ia merasa ada yang mengusiknya. Holmes pun membangunkan Watson. Watson, bangun! Watson bangun secara terpaksa dan menggumamkan, gitu, sumpah serapah gitu, apaan sih sialan gitu, terhadap Holmes. Watson, lihat ke atas, apa yang kamu lihat? Tanya Holmes. Watson yang jengkel pun menjawab, wah, mudah, aku melihat keindahan alam yang tiada tara, bintang-bintang bertaburan, bak lampu-lampu Natal yang digantung di pohon cemara. Oh, lihat, itu ada komet juga tuh. Sebuah tanda keberuntungan. Terlebih lagi lengan galaksi Bima Sakti yang amat megah itu membuat aku merasa kecil di hadapan jagat raya yang maha luas. Puji Tuhan, ciptaannya memang sangat indah. Holmes langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dan berteriak, Watson, bodoh kau. Tenda kita dicuri. Gitu. Itu plot twist-nya. Itu plot twist-nya. Atau mungkin kebalikannya, bukan tenda kita dicuri, tapi Watson, kita udah pindahin kemana nih? Gitu. Kok bisa ngelihat gitu kan? Padahal harusnya tutup tenda gitu. Nah, sebenarnya tokoh-tokoh ini ya nggak harus Holmes lah ya. Tapi dengan menunjukkan Holmes dan Watson itu kan jadinya apa ya? Jadi lebih ironis gitu ya. Jadi lebih ironis. Dan aku mengatakan ini membenarkan diktum Sherlock Holmes. Kata-kata Sherlock Holmes lah di dalam salah satu short story dia. Judulnya The Boscombe Valley Mystery. Ini kayaknya penting banget. Kayaknya berhubungan juga dengan Vedanta ini. Kata-katanya gini, there is nothing more deceptive than an most obvious fact. Jadi tidak ada yang lebih mengelabui selain fakta paling kentara. Gitu. Tiap kali kita baca-baca cerita-cerita Sherlock Holmes, kita juga sering terkesima dengan plot twist-nya itu karena itu. Wah, aku nggak sadar ya, gitu. Jelas banget ini padahal solusi kasusnya. Gitu. Nah, fakta bahwa tenda Holmes dan Watson menghilang akibat dicuri, itu kan jelas banget, paling jelas gitu kan. Tapi Watson gagal menyadarinya.
Karena ia terlalu terpikat kepada pemandangan yang hadir langsung di hadapannya, tanpa menyadari situasi yang memungkinkan pemandangan itu hadir. Gitu. Karena itu kita bisa katakan bahwa hilangnya tenda adalah kerangka pandangan yang memungkinkan, atau framework berpikir gitu, yang memungkinkan Watson mendeskripsikan segala hal yang dilihatnya. Mulai dari penjelasan-penjelasan saintifik tadi kan ada, sampai yang paling religius tadi di akhir. Nah, bukankah ini masalah kita semua? Aku mengklaim. Kita terlalu fokus pada objek-objek pengalamannya, sampai kita lupa akan apa yang memungkinkan objek-objek itu terlihat pada mulanya. Hilangnya tenda adalah kerangka fantasi, sahabat-sahabat, yang memberi struktur kepada kehidupan sehari-hari kita. Persis seperti dunia paralel yang ditawarkan oleh Tompkins tadi. Satu-satunya cara agar bisa melintasi atau melampaui fantasi adalah dengan menyadari hakikat fantasi itu sendiri. Bahwa ia adalah kerangka tanda petik normal kehidupan sehari-hari kita. Menyadari bahwa pemandangan yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari dimungkinkan oleh sebuah kerangka pandangan tertentu dapat menarik kita ke dalam sebuah kesadaran akan yang menyadari. Sesuatu yang sering disebut di dalam tradisi filsafat sebagai subjek. Gitu. Nah, anekdot Holmes dan Watson yang tidak resmi itu karenanya mengumbar rahasia yang seringkali tidak diakui di dalam banyak diskursus intelektual, bahkan juga filsafat ya, ihwal dasar realitas. Bahwa subjek selalu merupakan subjek yang kosong, yang membuatnya terlibat di dalam segala hal. Agen yang melihat selalu terlibat di dalam apapun yang dilihatnya. Karena itu, wajar saja kalau agen yang melihat sesuatu adalah ego, misalnya kan, Lacan juga mengatakan ego adalah fungsi imajiner, sahabat-sahabat. Fungsi imajiner subjek. Nah, kalau yang melihat adalah ego, maka semuanya akan dilihat dari perspektif pesona-pesona image. Karena ego adalah sesuatu yang imajiner. Terus yang melihat adalah ego, maka semua yang dilihat, ego terlibat di dalam yang dia lihat, sehingga yang dia lihat itu ditransformasi. Berubah wajahnya menjadi image-image doang. Gitu. Misalnya benci, iri, arogan, dan segala keadaan psikis yang berlandaskan narsisme lainnya, itu terjadi karena agen yang melihat adalah ego. Gitu. Nah, ini disebut Lacan sebagai the gaze, tatapan. Nah, di sini hubungan subjek dan objek yang melihat dengan yang dilihat udah kabur. Karena ternyata objek itu cara tak langsung diapropriasi atau dibentuk, dimungkinkan oleh kerangka yang melihatnya. Oke, itu disebut tatapan, the gaze. Untuk memahami struktur tatapan, nih, ini contoh terakhir ya, sahabat-sahabat. Mungkin Bang Dame tadi sebenarnya di sini kita mulai memandang memandang term ketiga. Jadi ada 3 cerita untuk tiap term. Sat ceritanya tadi, Chit ceritanya yang Sherlock Holmes, sekarang Ananda. Mari kita bayangkan peristiwa tipikal yang sering menggunakan istilah tatapan pertama, pandangan pertama. Apa itu? Cinta. Pasti di dalam riwayat hidup kita pernah berkonfrontasi dengan pertanyaan yang mustahil dijawab. Dilemparkan oleh kekasih kita. Sayang, apa sih alasan kamu mencintaiku? Pertanyaan tersebut mustahil dijawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Pada momen saya menjawabnya, by definition, situasi yang terjadi di antara saya dengan pasangan saya bukanlah cinta. Kalau kita mencintai masih beralasan, maka alasan itu akan membunuh cinta kita. Bukankah sama sekali tidak bisa diterima ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan itu? Misalnya dia menjawab dari perspektif laki-laki ya. Oh, aku mencintaimu karena wajahmu cantik, matamu berbinar, pipimu menawan, proporsi tubuhmu sempurna, kakimu ramping, dan lain sebagainya. Tidak gitu ya. Alasan itu malah membatalkan cinta, sahabat-sahabat. Iya dong, setuju kan? Bayangkan kalau cinta bekerja seperti mekanisme kalkulatif, birokrasi yang pragmatis. Di antara 5 perempuan saya bisa memilih untuk jatuh cinta kepada salah seorangnya yang memenuhi standar daftar kriteria yang saya butuhkan gitu. Nggak bisa. Menjijikkan bagiku. Ironisnya, demikianlah yang terjadi. Ya, pada agensi-agensi kencan yang berperan sebagai mak comblang gitu. Mencoba untuk memenuhi kriteria tanda petik pasangan ideal dengan mencentang poin-poin yang dianggap bisa ditolerir gitu. Oh, aku ini tipeku itu. Sebagaimana kata Alain Badiou, seorang filsuf, dia sangat concern dengan cinta. Dia bilang agensi-agensi kencan itu hendak menghilangkan peristiwa jatuh di dalam situasi jatuh cinta.
Kita tidak bisa masuk ke dalam cinta tanpa jatuh, bukan tanpa alasan. Banyak bahasa menyandingkan situasi cinta dengan jatuh, ya kan? Jatuh cinta dalam bahasa Indonesia, fall in love dalam bahasa Inggris. Ada kata fall. Bahasa Prancis, tomber amoureux, gitu, dan lain-lain. Bahkan selain jatuh, yang pasti melibatkan rasa sakit kan, pengalaman-pengalaman yang memicu rasa sakit juga disandingkan dengan cinta. Contohnya dalam bahasa Basque, ini aku juga baru tahu, jatuh cinta adalah maitemindu, yang secara harfiah berarti dilukai oleh cinta, injured by love. Nah, ini merupakan sebuah fakta yang mengundang kebingungan, ya kan? Karena kepercayaan populer memisahkan pengalaman cinta dengan kebahagiaan yang suka dengan duka gitu, dan cinta dipandang pada sisi sukanya, pada sisi yang menyenangkannya. Tapi pada level bahasa juga kita udah lihat itu tidak demikian, ya kan? Tidak demikian halnya. Gitu. Nah, ini ada satu semacam pembayangan ya, pengandaian. Pertanyaan paling sederhana yang harus diajukan adalah, apa yang dimaksud dengan jatuh ini? Bayangkan seorang laki-laki menjalani hidup yang relatif menjemukan. Ia bekerja di sebuah bank, tiap hari dari Senin sampai Jumat bekerja. Lalu pada akhir pekan ia selalu bertemu dengan teman-temannya di sebuah bar. Oke, aku mungkin agak melebih-lebihkan ya, dan kayaknya kebanyakan mayoritas orang Indonesia mungkin ada juga, banyak juga yang mengalami, tapi mungkin dekat dengan kita tidak terlalu ya. Jadi gini, setiap pekan, akhir pekan dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah bar, minum-minum sampai mabuk gitu kan. Dan selalu berakhir dengan tidur bersama seorang perempuan yang tak dikenalnya misalnya. Dia nggak punya pasangan, jadi fleksibel gitu istilahnya, gonta-ganti pasangan. Lalu tiba-tiba entah bagaimana dan dari mana, ia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Stabilitas atau monotonitas kehidupan dia tergoncang tiba-tiba. Itu rutinitas dia yang gonta-ganti pasangan, mabuk-mabukan, itu tiba-tiba tergoncang. Ia tidak bisa lagi menjalani hari-hari yang menjemukan itu tadi. Seketika seluruh hidupnya fokus kepada satu orang ini. Apa yang terjadi? Ia terjatuh ke dalam cinta. Selalu ada elemen perusakan stabilitas di dalam pengalaman jatuh cinta gitu. Nah, inilah aspek yang hendak dihindari oleh para agensi kencan postmodern tadi. Cinta memang kasar, namun perubahan otentik selalu menyertainya. Barangkali memang itulah mengapa berada di dalam cinta sangat indah, ya kan? Dunia berubah seketika, semuanya jadi seru gitu. Tapi ya sebagai gantinya kita harus benar-benar mengubah 180 derajat kehidupan kita. Nah, bisa dibayangkan nggak jawaban si laki-laki yang baru saja jatuh cinta tadi ketika pacarnya bertanya, sayang apa sih yang membuatmu mencintaiku? Dia mungkin akan menjawab, aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Paradoks cinta adalah bahwa segala penyebab yang melahirkan cinta ini baru dipersepsi sebagai sebab cinta. Baru bisa dipersepsi sebagai sebab cinta ketika kita sudah berada di dalam cinta. Karenanya, saya mencintai seseorang bukan karena fitur-fitur fisik atau psikologis yang indah dan menonjol dari dirinya, tapi sebaliknya, saya dapat melihat fitur-fitur fisik atau psikologisnya itu sebagai hal-hal yang indah karena saya sudah berada di dalam cinta. Gitu. Nah, cinta di sini mungkin jadi kerangka pandangan yang menggantikan kita dari fantasi dunia normal. Saking hebatnya situasi jatuh di dalam cinta itu, temporalitas atau hal-hal yang merujuk kepada waktu ditunda, berubah gitu. Ada revolusi di sana. Sebab jadi akibat, akibat jadi sebab. Ada paradoks di situ, perputaran. Nah, inilah yang disebut retroaktivitas ya, tapi nggak usah fokus ke situnya. Nah, dalam hal cinta, hanya ketika saya sudah berada di dalam cintalah saya baru bisa melihat segala fitur di dalam diri seseorang sebagai indah, bukan sebaliknya. Dan barangkali juga demikian halnya untuk kepercayaan ya. Kita baru bisa melihat kepercayaan itu make sense atau benar-benar terlibat karena aku sudah berada di dalam kepercayaan itu, tapi aku nggak sadar. Terus aku melihat, oh ini ternyata knowledge-nya. Gitu kayaknya juga. Oke, ini terakhir, paragraf terakhir. Apalagi keadaan sudah selalu di dalam cinta ini. Kalau bukan keterlibatan subjek di dalam segala hal yang dilihatnya. Cinta adalah situasi tatapan, kalau menggunakan istilah Lacan tadi. Karena sang pencinta sudah melibatkan dirinya di dalam yang dicintainya. Hanya dalam pengertian inilah kita bisa memahami klise cinta menyatukan segalanya. Jelas cinta menyatukan segalanya. Karena saat kita berada di dalam cinta, kita selalu terlibat di dalam objek cinta itu.
Ada semacam reflexivity, pencerminan di dalam cinta. Seseorang yang sama bisa dipandang secara berbeda, tergantung apakah ada cinta di dalam yang memandang atau tidak. Bagi saya, pacar saya adalah segalanya. Sedangkan bagi Anda, ia hanyalah seorang biasa. Karena itu, di dalam situasi cinta pun terdapat jejak subjek. Tidak cukup kita mencintai objeknya, kita juga harus cukup jauh sampai menyadari siapa yang mencintai ini. Sehingga objek itu dapat menampil sebagai objek cinta. Gitu. Hanya dari perspektif inilah kita baru bisa merasakan bobot diktum sang guru cinta universal, kita tahu semuanya, jeng jeng jeng, Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, cinta adalah jembatan antara engkau dan segalanya. Jelas di dalam cinta saya pun adalah segalanya. Cinta adalah mode sang subjek, bukan pada objeknya. Gitu. Oke, selama aku tadi membacakan, teman-teman yang mungkin sudah pernah mendengar tentang Satchit Ananda mungkin sudah bisa mengidentifikasi mana satnya, mana citnya, mana anandanya. Ternyata semuanya satu, semuanya saling terkait. Oke, barangkali itu saja dari saya. Ya, karena juga menarik juga ya, Bang Dame, kenapa Ananda terakhir? Karena maksudnya dalam kata Satchit Ananda terakhir karena dia yang menggabungkan semuanya gitu. Kita pikir sat doang, cit doang gitu pada saat itu kan. Tapi pada saat sampai Ananda, oh sat juga lah, cit adalah Ananda gitu. Karena ada Anandanya. Ya karena kata Rumi tadi, semuanya nyatu. Hanya melalui Ananda lah kita baru bisa sadar sat ada di cit ada di sat. Oke. Cukup sekian. Mohon maaf kalau membosankan. Terima kasih. Silakan Bang Dame. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bersabar untuk dialog ini. Terima kasih Bang Arif ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Arif nih. Terima kasih banyak Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah. Malam ini kita bisa dialog yang sangat fundamental, yaitu mengenai satu diktum istilah yang sangat populer. Bahkan sejak peradaban, sejak kehidupan ini ada, itu adalah Satchit Ananda gitu. Sat itu adalah wujud, sang keberadaan. Sebetulnya dia, kalau di Al-Quran suka disebut dia gitu. Dia. Hu gitu ya. Dia gitu. Huwallahu ahad gitu. Huwallahu kulhu katakanlah gitu. Dia gitu. Itu cit gitu. Tapi ternyata cit ini, dia itu adalah kesadaran. Siapa lagi yang menyadari dia? Siapa yang mengetahui dia itu? Siapa yang mengetahui sang keberadaan yang tidak berubah itu? Nah, disitulah mulai kita ngeh pada citnya gitu. Cit itu kesadaran atau bahasa lainnya aku, knowing, knowledge gitu ya. Nah, ternyata begitu disadari dia adalah Allah, maka ahad. Boleh jadi teman-teman ketika Nabi Muhammad mengekspresikan wahyu kul huwallahu ahad, katakanlah, nyatakanlah, ekspresikanlah, say gitu. Hu itu Allah, ahad gitu. Ahad itu nyatu karena cinta itu menyatukan gitu. Ada huwa, ada Allah, ada ahad. Itu luar biasa. Jadi ada 3 cerita tadi Bang Arif. Makasih ya Bang Arif ya. Kayaknya teman-teman harus nonton videonya lagi tuh. Karena saya sendiri sudah membaca teksnya. Barangkali Bang Arif bisa share ke teman-teman kalau boleh. Teks tadi itu baca berulang-ulang. Seperti Al-Quran juga kan kemasannya cerita nih teman-teman. Al-Quran itu kan kemasannya cerita. Kalau kita bisa mengetahui esensi di balik cerita itu, misalnya cerita Al-Baqarah, sapi betina gitu kan, Ali Imran, keluarga Imran, An-Nisa gitu kan, itu luar biasa. Jadi kitab suci pun Bang Arif, teman-teman menggunakan cerita sebagai perantara untuk menemukan, mengalami kebenaran. Tapi jangan terjebak pada ceritanya, tapi temukan di experience di dalamnya. Direct path, pengalamannya di situ. Ya, siapapun yang mendengar ini mudah-mudahan dapat cicipan-cicipan dan santai aja teman-teman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat tadi 3 cerita atau Satchit Ananda, itu juga bisa diwakili dengan jalan manusia itu untuk kembali kepada pengalaman Tuhan.
pengalaman sang yang kita masih bisa, yang kita sebut ilah, yang kita tidak bisa describe oleh akal kita. Ya, jalan pertama itu kan teman-teman disebut dengan the way of fear. The way of fear. Jalan takut atau jalan derita gitu. Jadi teman-teman sekalian, dalam perjalanan kita, semua kita itu ingin menemukan Tuhan, katakan begitu. Itu ada namanya the way of fear, derita. Dalam derita itulah yang semua kita juga sudah alami, krisis, kalau Bang Arif bilang, di situ kita mengalami wujud itu. Tapi biasanya kita akan mengalaminya perkasanya, akbar, majesty. Oh itu gitu. Nah, the experience of kebengongan spiritual atau apa, bewilderment gitu, tahayuro gitu. Ketakjuban yang tidak bisa kita bantah. Gitu Mbak Rodia. Jadi, wow gitu. Oh my God. Kan otomatis kan, oh my God. Gitu. Nah, pengalaman atau kesaksian ketakjuban itu sebetulnya pengalaman saj. Kan pengetahuan itu kokoh kalau dia berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang sehari-hari saya tahu kopi itu pahit karena saya mengalami kopi. Sama juga, gimana kita bisa mengetahui, mengalami, menyaksikan saj. Ya pengalaman. Ya bukan pengalaman wah gitu, tapi kita menyadari bahwa wow ini pikiran sampai berhenti gitu. Nah, itu saj. Ternyata pada waktu kita dalam pengalaman saj itu, ketakjuban itu, the majesty of God atau Allahu Akbar itu, situ kita, oh kita sadar diri kita gitu. Siapa yang mengalami our essential being. Hakikat diri kita jadi kita sadari gitu teman-teman. Nah dalam pengalaman siapa diri kita itulah, di situ kita mengalami sadar aspek dari keberadaan itu adalah cit gitu. Kesadaran. Nah ketika kita sadar, kita mengalami being adalah kesadaran, keberadaan adalah kesadaran, situ kita mengalami kebahagiaan. Ya, makasih ya Bang Arif ya. Ini supaya teman-teman dapat runtutannya, ini coba kita lihat aspek sistematikanya ya. Oke ya. Ya, oke. Nah ini apa ya, istilah Satchitananda ya. Harus banyak diam kalau kata Rumi kan. Kalau yang diskusi begini, kan suatu hari Pak Negus Siregar, orang nanya, ya Syekh gitu, Maulana, apa itu cinta gitu kan? Apa itu kebahagiaan? Langsung Rumi begini, shh, jangan banyak ngomong kira-kira begitu. Jadi Rumi itu kan aspek anandanya yang dominan. Jadi Ya, Rumi mengenalkan Tuhan itu aspek anandanya. Kalau Ibnu Arabi aspek wujudnya gitu. Sat. Adik Al-Halaj itu kita kenal anak al-haq kan gitu. Dia fokus kepada sang aku gitu. Kalau Al-Halaj dalam sufi. Kalau di tradisi Vedanta adi sangkaranya gitu teman-teman. Ya. Jadi ini ya ada yang mengalami satnya, ada yang citnya sama aja sebenarnya. Ya, gitu ya. Tauhid nih gitu kira-kira ya. Nah, kita jalan-jalan sedikit ke filsafat ya Bang Arif ya, self inquiry. Teman-teman, 3 pertanyaan utama dalam filsafat. Filsafat berarti menggunakan akal secara matang gitu. Bertanya dan menyelidiki. Sebetulnya ada itu apa sih gitu ya. Bertanya itu apakah itu? Adakah itu? Mengapa itu? Kalau kita mau setan misalnya, mau tahu setan nih, Bu apa? Bu Rodia masih ada nggak Bu Rodia ya? Jadi kalau kita mau tahu setan, setan itu apa? Nah, kita mendefinisikan setan itu ya kalau di Jawa, kalau di ini pocong, hantu, bla bla bla, banyaklah istilah itu. Kalau orang yang berfilsafat, teman-teman, kalau kita mendengar ada istilah setan, hantu, alien, kita jangan lupa membahas adakah itu? Keberadaannya apa sih? Terus
asal usulnya atau mengapa itu gitu. Nah, 3 ini setiap hari kita akan tanyakan sampai kita matang untuk mengerti segala sesuatu. Nah, ada ini ya pertanyaan tentang sats itu ya. Ini ada satu buku juga kalau teman-teman mau lebih elaboratif, tapi sebagian menyebutnya agak berat, tetapi insya Allah kalau teman-teman suka ngikutin yang di Suaguru, pembahasan tentang epistemologi dan wujud ya, ini sudah kita ada YouTube-nya nih ya. Nah, apa itu ada gitu? Adakah ada itu gitu? Nah, ada istilah bahasa Inggris nih teman-teman. Being, existence, existent. Kalau di bahasa Arab bagus Bang Arif. Al-wujud itu ada yang selalu ada. Manifest ya kadang disebut wujud. Nah ada maujud. Ini juga jadi bahasa Indonesia nih Pak. Pak Andi ya. Ini jadi bahasa Indonesia. Tapi kita orang awam kadang nggak nge. Kalau dalam filsafat Islam, wujud itu nggak sembarangan. Yang selama ini kita sebut meja ada, Pak Negus, itu sebenarnya maujud. Maujud gitu. Ada maujud. Ini ada mahiyat keapaan gitu ya. Nah, ada wujud konkret, ada wujud jihni gitu loh. Nah, sekarang tadi yang saya share kelihatan nggak tadi, Bang? Kelihatan. Kelihatan ya? Sekarang masih kelihatan? Enggak? Udah enggak? Udah enggak ya? Jadi teman-teman kita harus terbiasa juga matang. Ini ada wujud fisik ya. Wujud fisik. Wujud fisik. Kita kan mau bahas adanya di Bang Arif. Wujud fisik nih, gelas teman-teman. Nah, ini berkali-kali diulang. Tapi kadang kita suka lupa ya Bang Arif ya. Ini wujud fisik nih. Khoriji namanya Pak Negus ya. Wujud fisik. Khoriji. Tapi setelah saya tutup mata saya gini, maka terbayang ini di benak saya. Ya, kita sebut bayangan. Nah, tadi Bang Arif nyebut istilah fantasi, imajinasi, memori. Selain saya membayangkan, juga saya memberikan makna. Itu gelas. Ketika saya mendefinisikan itu gelas, bla bla bla, itu namanya mahiyat. Itu api, itu air dengan karakter khasnya. Jadi pikiran kita itu suka mendefinisikan segala sesuatu. Tetapi kita juga harus paham ini hanya keberadaan mental. Itu bisa berubah gitu. Ya. Kalau saya sebut misalnya suka saya sebut zaman pilkada ya. Saya sebut satu kata Ahok gitu. Wah, Ahok adalah masing-masing bikin definisi nih teman-teman. Dan jangan anggap remeh loh itu. Definisi kita tentang sosok itu mempengaruhi sikap. Jadi makanya ada itu apa definisinya buat kita? Baru definisi pemaknaan akal aja sudah luar biasa bahayanya loh Bang Arif. Kalau kita tidak matang nih menyelidikinya. Setan itu adalah keberadaan setan itu sebetulnya adanya di mana? Itu pembahasan sats itu. Sampai kita menemukan keberadaan yang hakiki yang nggak pernah berubah. Itulah sats. Segala sesuatu yang dibahas sebagai yang ada, apakah itu keberadaan fisik, imajinal, sekarang ada dream, sekarang ada digital, ada metaverse, gitu-gitu loh. Duitnya Pak Negus itu duitnya apa kalau membayar? Sekarang pakai GoPay gitu. Gimana itu? Nggak duit khoriji, bukan khoriji lagi, konkret. Ya enggak? Nah ini kan harus terbiasa nih kita. Wah tadi saya melihat, waduh ada apa gitu. Be careful, itu keberadaan imajinal. Dan imajinal itu penampakan berderajat. Penampakan itu yang disebut oleh di dalam kita sering namanya alam barzah. Gitu. Cuman selama ini kan kita sudah terdogma barzah itu nanti. No, alam barzah itu sudah kita saksikan melalui batin. Yang Bang Arif tadinya itu paralel gitu. Ada siapa namanya Wayne ya. Wayne itu Wayne. dia ketemu Tompkins siapa? Ya Tompkins.
Tompkins gitu. Tompkins itu sebenarnya kayak istilahnya guru, cuma di situ kan dibuat Iya, agak aneh, dukun gitu iya, kan. iya. Dukun. Atau mau nyebut syekh atau wali, mistikus. Sebenarnya kita semua mencari itu. Ya enggak? Saya sama Mbak Rodia itu belum ketemu Khoriji loh kita physically, ya enggak Mbak Rodia? Belum pernah ketemu. Tapi Mbak Rodia itu kayaknya berbahagia banget ketemu saya gitu kan maksudnya. Tapi saya yang mana? Saya yang diimajinasi lewat YouTube sekarang nih. Saya sama Pak Ade udah ketemu secara fisik, ya nggak Pak Ade ya. Tapi Pak Ade itu biasanya ketemu saya itu ya di YouTube, di online gitu. Dan Pak Ade merasa dekat aja sama saya gitu. Wah, saya mau buktikan, benar nggak sih Pardamnya itu sesuai dengan konkretnya gitu. Itu kayak Wayne tadi. Wayne sudah ketemu si Tompkins itu di imajinasi dan juga ketemu dia physically gitu. Sebenarnya yang real yang mana? Kira-kira. Ya pokoknya yang penting saya merasa bahagialah. Siapa kek dia itu? Itu loh maksudnya. Makanya Nabi bilang, kalian sebenarnya hidup dalam mimpi. Kalian itu tidur. Begitu kamu mati, baru kamu bangun. Nah, sebelum tubuh ini berakhir nih teman-teman, kita harus sadar apa yang sebenarnya ada, yang selalu ada, nggak akan pernah nggak ada. Itu namanya sach. Jadi kebanyakan orang itu nggak mau menyediakan berkontemplasi untuk merenungkan tadi itu. Satchit Anand. Kalau di Islam kan sudah disebut tadi wujud istilah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini penting sekali untuk kita sadari bersama mengenai Satchit Ananda ini. Jadi aspek keberadaan itu adalah Satchit. Bang Arif mau ini sedikit tambahan dari uraian tadi versi anak muda. Iya. Wah, banyak banget. Pokoknya aku sangat berharap kayaknya karena judulnya Satchit Ananda ya. Anak-anak muda Mungkin seumuran, wah apa sih nggak ini? tertarik Aneh ya, gitu. apa ya gitu ya. Padahal semua pengalaman, kejadian yang sangat Nggak ada dekat yang dengan keluar dari sini. tidak ada. Maksudnya gini. Tadi misalnya Bang Dame ini langsung vulgar aja nih. Tadi Bang Dame nyebutkan, oh gimana kalau ada kata Ahok gitu di masa pilkada kan? Kan pasti banyak persepsi gitu. Nah, kalau menyambung ke konklusi aku tadi dalam esai itu, bahwa subjek selalu terlibat di dalamnya. Tergantung siapa yang pada akhirnya yang ya, memaknai. iya, Ahok sebagai yang bla 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 itu hadir sebagai objek. Siapa yang membuat itu? Siapa yang membuat itu gitu? Iya kan? Jadi Ahok sebagai objek yang begini atau begitu, oke, itu hadir, tapi jangan lupa ada keterlibatan yang melihat objek itu, gitu, ya kan? Ego. Nah, mungkin di dalam peristiwa atau pengalaman anak muda, ya inilah pada saat jatuh cinta, pada saat merasa patah hati, depresi atau apa gitu. Ini tidak cukup kita hanya melihat objeknya. Oh, ini objeknya begitu. Kita harus lebih dalam lagi melihat apa yang memungkinkan objek kayak begitu atau kayak begini atau kayak A atau kayak B hadir pada kita. Gitu kan. Oh iya, aku juga mikir apa sahabat-sahabat pernah melihat dalam seni lukis namanya anamorfosis. Anamorfosis itu gampangnya gini. Lukisan 3D. Tahu nggak lukisan 3D yang di jalan-jalan ya kan misalnya atau mural-mural. Jadi kalau difoto pada posisi tertentu benar-benar kayak ada jurang gitu jadinya. Misalnya gambar jurang. Padahal 2D kan? 2D gepeng gitu. Tapi pada sudut tertentu kita dia melihat seolah-olah ada jurang beneran di situ. Padahal lukisan aja. Hanya posisi itu aja, titiknya benar-benar harus di situ. Geser sedikit jadi gepeng. Jadi apaan sih ini lukisan jelek banget? Iya. Nah itu anamorfosis namanya. Bukankah kita memandang objek juga kayak begitu? Kita memandangnya dari posisi tertentu. Setiap hari. Setiap hari kita melihatnya dari posisi tertentu. Geser dikit buyar.
Nah, tugas guru kayaknya untuk mendorong kita biar buyar. Itu kamu lihat karena kamu di posisi ini gitu. Ahok atau Syahrini atau Selena Gomez, kamu lihat kayak begini karena kamu berada di posisi ini. Di posisi lain beda. Kamu menganggap ayang-ayang gitu, sekarang banyak tuh anak-anak muda. Karena kamu berada di suatu kondisi dulu baru bisa mengatakan ayang itu gitu. Kayaknya kebanyakan orang ya, dan kita semua sebenarnya terjebak pada belum nyampe sat juga kayaknya Bang Dam ya. Masih keberadaan-keberadaan Belum. yang berubah. Maujud. Ketika sampai sat, sampai keberadaan yang tidak bisa berubah, baru deh sadar pada cheat-nya. Oke, itu aja. Mungkin kita lanjut ke. Makasih Bang Arif. Oh, saya terusin dulu sedikit lagi. Jadi teman-teman, ini sebetulnya pembahasan nggak ada selesainya. Tapi sekali kita sudah sadar pada sat, otomatis tahu cheat. Dan otomatis ananda. Dan Iya. saya pribadi bisa berbeda pandangan dengan orang. Sacit anda itu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah gitu. Aku bersaksi. Enggak ada ilah. Ilah itu kan objek yang dimaknai oleh pikiran kita dulu. Makanya enggak ada itu. Illallah. Itu kira-kira. Supaya teman-teman itu merasa ini nyaman nih. Karena kita frameworknya dari kecil Islam gitu. Rumi. Kalau para sufi nyebut la ilaha illallah itu sebenarnya tidak ada realitas kecuali sang realitas. Tidak ada cinta kecuali sang cinta. Jadi Satchit Ananda itu pengalaman dari ya kesaksian la ilaha illallah. Nah, kalau kita coba lihat referensi ya, referensi ini Bang Arif supaya tidak dianggap ini reka-rekaan kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman, nah Shaikhul Nasr dalam bukunya yang sangat monumental, yang sangat prestisius, Knowledge and Its Desacralization, apa Knowledge and the Sacred, beliau mengatakan ini. Coba dibaca Bang Arif. In the beginning, reality was at once being, knowledge, and bliss. Ananda, Satchit Ananda. Atau dalam Kudrah, Hikmah, and Rahmah. Among the names of Allah in Islam. And in that now, which is the ever-present, in the beginning, knowledge continues to possess a profound relation with that principal and primordial reality, which is the sacred and the source of all that is sacred. Jadi permulaan realitas adalah wujud, ya kan? Satchit Ananda, kebahagiaan Satchit Ananda, Kudrah, Hikmah, dan Rahmah yang termasuk di antara nama-nama Allah dalam Islam. Dan sekarang yang pada mulanya itu jadi always gitu. Ya selalu hadir sampai sekarang, sampai kapanpun. Nggak ada awal, nggak ada akhir lagi di situ. Jadi buku yang sangat Magnus Opumnya beliau memulai pembahasan dari kalimat ini teman-teman. Karena pengetahuan dunia modern sudah terputus dari sat, ya nggak Bang Arif? Sudah terputus dari sang knowledge. Sang knowledge itu yang mengetahui itu Tuhan gitu. Selama ini yang mengetahui itu adalah my ego gitu. Sekarang pun kita terbiasa dengan istilah katrung, cebong, kampret. Itu apa sih itu wujudnya gitu, wujudnya apa gitu. Itu sudah bikin berantem dan kita sehari-hari membahas itu. Nah, mereka yang sudah mulai terbiasa teliti memahami realitas nggak akan mau terkecoh. Kesenangan, bahagia palsu dia nggak mau. Gitu ya. Ya biar teman-teman ya. Jadi Shaikhul Nasr membahas ini silakan kalau mau di Suaguru sering kita bahas juga ini. Lalu Rupert Spira juga mengatakan ya Satchit Ananda, beliau menekankan Sat itu being, Chit itu knowing, Ananda itu peace. Jadi sesungguhnya Satchit Ananda adalah the knowing of our being is peace itself. Gitu Mbak Rodia. The essential discovery of all great spiritual tradition. Ya, penemuan esensial dari semua tradisi spiritual besar adalah identitas, consciousness, dan realitas. Dan menemukan
the discovery that the fundamental nature of each one of us is identical with the fundamental nature of the universe. Gitu. Jadi menemukan hal yang fundamental ini adalah salah sebetul-betul menemukan hakikat dari universe. Gitu. Ya, itu kira-kira. Nah, ini ada, kita bisa boleh putar video ini nggak Bang Arif ya? Kalau nanti ditaruh di YouTube. Atau di stop dulu ininya rekamannya. Boleh sih. Nggak apa-apa ya? Kayak reaction aja jadinya. Banyak juga react gitu. Oke ya, teman-teman coba kita lihat ya. Ini video dari, teman-teman bisa klik di internet juga, Petspira ya. Ini satu guru yang sudah sadar banget ya ini tentang hakikat. Silakan kita tonton nih sama. Udah diterjemahin Bang Arif nih. Bismillah. Ada suara? Belum. Belum. In Vedanta, they say truth is Sat, Chit, and Ananda. That is truth, consciousness, and bliss. We were talking of consciousness and bliss. So how would you describe this pure bliss? How can we experience it? This beautiful, succinct, economical phrase that we find in the Vedantic tradition, truth is Sat, Chit, Ananda. Sat, as you know, simply means being. Chit means consciousness or knowing. And Ananda means peace. So this phrase simply means this: the knowing of our own being is peace itself. How do we experience that? Exactly as I have been describing these last 24 hours. Ananda, the word Ananda is misleadingly translated as bliss, suggesting that it is some extraordinary experience that we mere mortals have no access to. No, it just means the peace and the causeless joy that is the nature of your being. And this peace, this imperturbable peace and causeless joy is the nature of everybody's being. The reason that most people are not in touch with it often is because they do not know their being. That's why all these three qualities are being, Sat, the knowing of that being, Chit, and Ananda, peace. The knowing of our own being, to know oneself as one truly is peace and happiness itself. And that is why to know oneself is the highest knowledge. It is why the words know thyself are carved above the entrance to the temple of Apollo in Delphi. This phrase, know thyself, it stands at the very foundation of Greek philosophy and as such Western civilization. Exactly the same understanding we find in the Sufi tradition. Whosoever knows their self knows their Lord. Same understanding. Whosoever knows their self knows the ultimate reality of the universe. And in the Vedantic tradition, the Atman and the Brahman are one. Our self, our own being is Brahman, is God's being. There is no distinction between our self and the ultimate self. It all boils down to knowing oneself as one is. All the scriptures, all the religious teachings can be boiled down to one single, simple endeavor, simply to know oneself as one is, not as one might become if one practices long enough and hard enough, but as one is now. That is the direct path to peace and happiness.
Thank you, Bucha. Nice to meet you. Ini kayak cerita Wayne tadi ya. Zoom di dalam Zoom. Iya. Teman-teman sudah mulai kegambar ya. Jadi sepanjang hidup kita sebetulnya, bahkan kalau mau pakai istilah reinkarnasi, berapa kali kehidupan kita itu untuk menemukan ini gitu. Inception ya, Arbi ngomong nih ya, mimpi dalam mimpi gitu ya. Betul sekali. Mimpi dalam mimpi. Jadi yang penting teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kita betul-betul proses self-inquiry untuk menyelidiki our essential being. Hakikat esensial kita. Tentu kita sudah mulai paham sekarang bukan badan ini. Bukan deskripsi memori, deskripsi makna yang dibentuk. Bukan yang nongol di Instagram. Gitu. Bahwa itu sehari-hari alat kita berinteraksi ke orang, ya dipahami juga sebagai sifat maya tadi Bang Ari bilang. Ini maya, tubuh ini pun maya teman-teman. Ya, ini saya tulisin lagi ya supaya lebih kokoh nanti. Nah, ini yang silakan Bang Arif ya. Apa? Dibaca. Okay. Our essential self. Ask yourself the question, what is it that knows or is aware of my experience? By experience, in this context, we mean the mind, the body, and the world. Tanya pada dirimu pertanyaan ini. Ajukan kepada diri kita nih sekarang. Apa ini yang mengetahui dan menyadari pengalaman saya? Yang dimaksud pengalaman di sini adalah pengalaman pikiran, pengalaman body, sensasi, dan juga the world. Apa ini yang mengalami ini? Apa ini yang menyadari ini? Apa dia nyebut it ya, huruf besar. Apa ini? Kalau kita sebut siapa kan masih deskripsikan. Apa ini yang mengalami? Apa ini yang menyadari napas? Apa ini yang menyadari pikiran? Tanya. Itu Pak. Itu ikro itu Pak Adi. Pak Ade. Ikro. Ikro. Selama ini kan kita ikro yang di luar. Tapi kita nggak bertanya. Tanya pada diri. Oh ini udah mulai cheat ya? Iya ini mulai cheat nih. Apa ini yang menyadari yang mengetahui dan menyadari pengalaman ini? Pengalaman ini Rupert itu bagi 3 kategori aja, mind, body, and world. Yang selama ini kita sebut sebagai Tuhan boleh jadi deskripsi mental kan? Lalu all we experience of the mind are thoughts and image. Semua pengalaman kita yang disebut dipikir itu ya pengalaman mind, thoughts, and image kan gambaran. Itu termasuk perasaan ya. All we experience of the body, if our eyes are closed, kita kalau tutup mata, body itu adalah sensasi. Pegal-pegal gitu kan, sakit pinggang ya kan. And all we experience of the world are perception. Yang kita sebut sebagai sight, sound, taste, texture, and smells, gitu, panca indera. Nah, what is it that is aware of all of this? Itulah Pak Andi. Apa ini yang menyadari semua ini? Gitu. Itu untuk menyadari cheat-nya gitu. Nah, ini sudah sering saya sampaikan. Nah, kita ini kompensasi kita selalu terbiasa dengan menyelidiki objek, kita mengalami objek, lalu kita menyadari siapa yang mengalami objek itu. Nah, pengalaman itu adalah pengetahuanku, teman-teman. Nah, ini supaya jadi rapi ya, teman-teman. Saya suka sampaikan semua yang kita saksikan al-mawjud, eksisten alam ini. Nah, ini yang mengalami itu kita sebut insan, subjeknya. Semua yang material eksisten ya, teman-teman. Nah, itu kita kenali melalui indera lahir. Nah, ada imaginal existence kan hadir di batin kita. Itu, nah ini ego Bang Arifin. Apapun yang kita maknai secara iman itu sebenarnya memaknai ego kan.
Nah, sini ada memori, ada imajinasi, bla 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 gitu kan. Nah, lalu ada intellectual existence, hukum-hukum alam kita pahami. Kalau di dunia digital, algoritma kan. Nah, itu yang menyadari akal, batin juga. Sampai kita mulai divine existence, yang di Islam suka disebut nama-nama. Inilah cinta kan. Cinta sebagai objek itu adalah nama. Tapi yang mengalami itu sendiri adalah kolbu. Jadi saya suka bilang kalau saya nyebut bismillah dengan nama itu berarti dengan hati. Aku melakukan. Sampai kita di titik kosong ini sudah al-wujud, mau disebut roh, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal rohnya kan. The self, pure consciousness, I am, truth. Nah, al-halat nyebut, I am truth, I am ana al-haq. Satchit ananda. Ini kalau kita kategorikan secara sistematis, nama degree of existence atau reality, ini degree of consciousness. Nah, pertemuan antara reality itself dan consciousness itself itu yang disebut ananda. Nah, saya terus terang Pak Ade itu mengatakan bagian yang ini namanya hu-nya, bagian yang ini namanya alifnya kan, pertemuannya itu ya. Wow. Gitu. Luar biasa ini. Ya. Jadi, cuman makanya when you say Allah, waktu saya pernah bertemu Profesor Nasar di Washington, beliau bilang, apa itu Lailatul Qadar, orang nanya. Beliau bilang nih Pak Adi, when you say Allah, you are Lailatul Qadar. Waduh. Say Allah, karena yang menyebut itu adalah sang hakikat itu sendiri. Makanya nggak sembarangan nyebut Allah itu. Kita awalnya kan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah-nya apa? Seluruh keberadaan itu utusan deril, Bang. Ya. Makanya Muhammad Rasulullah nggak pernah mati kan? Tapi individu yang dipersonifikasikan kepada Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, itu mengalami ajal. Si pardamian ini sebagai fisik pasti mengalami expire. Tapi hakikat yang ada di dalam ini tidak akan pernah berakhir. Nanti satu saat kalau YouTube ini apa, orang kan ketemu si sosok ini, sosok pardamian itu di YouTube. Di cloud namanya, di barzakh. Pak Ade bisa ketemu di imajinasinya. Kalau kangen ya di YouTube gitu. Saking sederhananya Pak Adi, itu kita nggak. Ya itu kayak saya kata bilang profesor gitu. Mana ya kacamataku gitu. Sama si Watson tadi itu kan dia itu ya. itu ketawa loh itu baca itu Rip. Jadi mereka lagi di tenda kan. Wah udah ditutup. Watson. Ya. Lihat itu gitu. Wah indah banget bintang-bintang apa segala macam. Tenda kita dicuri. Gitu. Itu kan sama kayak kita. Begitu kita mengalami Lailatul Qadar nanti di Ramadan atau sekarang. Oh ternyata semuanya nama-nama Tuhan gitu. Oh iya ya. Atau siapa yang menyaksikan? Merinding ya. Kalau siapa yang menyaksikan itu? Dia kan, dia itu siapa? Ya Alif itu Mbak Nani, Bu Nini. Adi Sangkara umurnya kalau nggak salah ada yang bilang 16 tahun. Itu misinya cuma satu, menyampaikan ini. Makanya disebut beliau itu jagat guru. Gurunya para guru. Hanya mau menyampaikan Satchit Ananda ini. Nah, dalam agama itu sebetulnya mau menjelaskan itu. Tadi kan Rupet sudah bilang. Nah, saya mau memperkenalkan sedikit guru-guru yang ya kalau di sistematik yang saya suka nyebut begini ya teman-teman ya, udah sering nih dapat ini ya. Nah, ya udah sering. Nah, ini di Sangkara beliau nyebut tatam asi. Kamu adalah itu. I am that. You are dead, I am dead. Iya. You are dead atau I am dead. Aku adalah itu. Akunya Chit, itu adalah Sat kan? Nah, I am dead adalah Ananda. Nah ini hadis agak dekat ya Ramana Maharishi ini. Yang udah sering dibahas.
teman-teman. Guru ini juga Nishar Gadat. Nah, Nabi Muhammad juga mengatakan semua manusia tertidur di dunia ini, saat dia mati barulah dia terbangun. Ibnu Arabi ini mengatakan, ketahuilah bahwa diri kalian adalah khayal, imajinasi, fantasi, Bang. Khayal bahasa Arabnya, Bang. Semua yang kalian persepsi dan katakan pada diri sendiri, ini bukanlah diriku, juga imajinasi. Bahkan keseluruhan alam eksistensi ini adalah imajinasi di dalam imajinasi. Nah, itu Arabi senang tuh. Mimpi dalam mimpi. Inception itu kan, gitu kan. Itu guru besar kehidupan Ibnu Sudah Arabi mengatakan. menyampaikan. Bagi Ibnu Arabi yang sudah sadar Satchit Ananda, hal yang disebut sebagai kenyataan, realitas. Kita kan nyebut realitas itu fisik. Atau alam indrawi yang mengitari kita dan lazim kita anggap sebagai realitas tanda petik. Sebetulnya adalah mimpi. Melalui panca indera, kita mempersepsi sedemikian banyak benda-benda, membedakan satu benda dengan yang lainnya, menyusunnya sesuai dengan nalar kita, dan kemudian mengukuhkan sesuatu yang solid di sekeliling kita itu. Lalu kita menyebut bangunan solid itu sebagai kenyataan, dan tidak mengukuhkannya sebagai yang nyata. Ya, jadi kira-kira begitu teman-teman, mudah-mudahan dapat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengulang-ulangi, silakan diputar ulang nanti, di-upload di YouTube ya, Bang Arif ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Bang Arif, persilakan. Silakan yang mau bertanya, yang mau sharing juga. Karena emang niatnya itu tadi sih, kita perbanyak kemana-mananya. Kita perbanyak ke problem-problem kehidupannya gitu dari perspektif ini. Silakan yang mau Pak bertanya. Ade dulu barangkali, Pak Ade. Ya, silakan. Tadi ngikutin Pak Ade dari awal? Mengikuti Pak, mengikuti dan ada Pak Ade dan Pak Andi nih. Dua nih sahabat saya nih. Simana Pak Ade dulu apa Pak Adi dulu? Pak Ade dulu. Saya belum silakan Pak. Ada yang bisa saya sampaikan. Silakan. Atau tulis di kolom komentar. Pak Ade belum di itu? Unmute dulu. Bebas. Atau mungkin sudah cukup ini ya. Paham. Jadi boleh bertanya Mas boleh Arif? Pak Adi. Silakan. Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, seperti yang saya tulis di chat bahwa yang disampaikan itu luar biasa dan sebenarnya kan simple sekali gitu ya, tetapi saya merasa saya sering lepas gitu ya. Nah, sebagai seorang Islam, ayat-ayat apa di Al-Quran yang bisa kita ingat dan pakai untuk kembali gitu, jangan lepas terlalu jauh kelamaan gitu. Pasti ada, Bang Damai. Ya, oke Pak. Sebetulnya salah satu ayat yang paling nyata ya, yang saya suka kenalkan itu sebenarnya surat Al-Ikhlas, Pak Adi. Al-Ikhlas kan, namanya aja surat Al-Ikhlas. Ikhlas kan, ikhlas itu kan kalau definisi umum, kita pakai definisi umum aja, berbuat karena Allah. Kalau definisi orang khusus, yang berbuat adalah Allah. Nggak pamrih. Yang tadi mencintai itu bukan karena mukanya, karena cantiknya, bukan. Ya karena cinta gitu. Mencintai karena cinta itu sendiri kan. Ini kan diskursusnya nih Pak, dialognya nih. Nah kalau saya misalnya ditanya, gimana cara Pardamen mengalami itu? Salah satu yang sering saya lakukan itu, ya mempraktekkan tadi Pak. Kul, katakan. Misalnya kalau Pak Adi lagi pikiran lagi kemana-mana gitu. Saya diam. Kalau ininya kan udah ikhlas aja kejadian kan ribet tuh. Itu kan kita lagi terjebak dalam dream kan. Dalam objek-objek pikiran kan. Ya saya diam, saya tarik nafas. Katakan gitu kan, cool kan. Tarik nafas.
Karena saya belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, saya tahu makna hu itu adalah dia. Itu kan Iya. sat. Nah, ditegaskan lagi di huwa Allah. Wallahu ahad. Kalimat satu baris itu aja sudah. Misalnya ada orang yang menipu kita. Yang mengatakan menipu juga ego sebenarnya kan. Siapa yang memaknai itu penipuan? Kalau secara logika kan terjadi peristiwa kan gitu. Nah, ketika bergejolak di diri kita, saya bilang, dia Allah yang mengirim orang itu gitu. Dan dia Allah yang mengirim orang itu, si ego saya nyebut menipu. Nah, begitu saya kan dia Allah yang mengirim, kan Allah tunggal. Baru tiba-tiba saya mulai fokus pada kehadiran the real. Bang Arif suka nyebutnya the real. Kehadiran dia dalam fenomena itu. Itu kalau diasah tiap hari Pak Adi, lama-lama apapun yang terjadi kita jadi ikhlas. Dan itu dibacakan di ritual sholat kan? Udah ayatnya pendek, asik lagi. Imam Ali termasuk suka banget membaca ayat itu. Iya, selalu itu. Dan didetailkan lagi Pak, Allahus Somad. Allah itu sandaran, sat itu sandaran. Atau fullness. Somad ada maknanya sandaran. Layar ini kan dia nih. Saat nih layar. Begitu nampak gambar-gambar nih ada 28 orang. Sandaran dari gambarnya Pak Adi kan Layar. Layar kan gitu. Nggak bisa nongol tiba-tiba gambarnya Pak Adi tanpa layar. Iya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya di dialog ini mematangkan kita di Suara Guru ini, dan nanti pada waktu kita ritual Ramadan ada si faktor berkah Pak. Jadi pengalaman itu begitu. Kalau orang sudah bangun dari mimpi kan nggak mungkin lagi dia mimpi Pak. Itu nggak mungkin. Karena si Watson itu sudah mulai tahu si Tompkins, dia nggak bisa lagi kembali ke kebiasaan lama gitu. Wayne ya, si Wayne katanya. Sama juga si Neo, namanya kan Anderson di Matrix kan. Ketika dia sadar dia Neo gitu, hakikat dirinya, dia nggak bisa lagi jadi Anderson. Ketika Pak Adi sudah sadar Pak Adi sebagai hakikat roh, nggak mungkin Pak Adi lagi terjebak pada ego Pak Adi itu, nggak mau lagi. Tapi menggunakan topeng itu untuk komunikasi dengan orang biar nggak aneh. Namanya iman dan amal soleh. Iman itu kesadaran sang aku, amal itu si perbuatan, soleh itu appropriate. Gitu. Ditambahin lagi namanya mutakid, jadi alert kan gitu. Itu ayat-ayatnya banyak banget Pak. Atau kalau mau yang vulgar lagi, innani anallah la ilaha illana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sang aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, salah besarnya kita selama ini, kita identifikasi aku itu dengan atribut-atribut. Kita nggak sadar aku yang tidak berubah. Cheatnya ya. Cheatnya gitu. Nah, itu sebenarnya tantangannya Bang Arif. Silakan aja eksplor. Orang itu kadang-kadang mulai bertanya, sang aku itu. Mulai dari derita itu efektif banget. Anak-anak muda. Pasti. Krisis. Derita, krisis, jatuh cinta. Kalau ada teman yang jatuh cinta, Bang, wah dia berkesempatan tuh untuk mengalami cheat sama Ananda kan? Betul, betul sekali sebenarnya. Sebenarnya. Karena wah, bedalah dunia mereka itu. Makanya sebenarnya mereka udah keluar dari fantasi pada saat itu. Tapi ya udah bisa balik lagi. Dan objek cinta itu bisa seseorang jatuh cinta, bisa juga keasikan pada mobil, keasikan pada enjoyment, pada apapun Pak objeknya. Antusias ya. Antusiasme itu. Jadi itu eksplorasi dari Satchitananda, tapi
kalau tadi kan Rupert juga bilang orang suka memaknai anandanya itu kebahagiaan yang kesenangannya megah apa. Ya. Padahal bukan. Your essential nature. Keberadaan hakikimu itulah ananda itu. Nah ketika keberadaan hakikatmu itu ananda itu, cinta itu, nama, Rahman Rahim itu masak, itu masaknya jadi satu keindahan, satu kebahagiaan. Ngepel gitu loh Pak. Beradanya aja udah kebahagiaan gitu kan maksudnya. Berada Iya. gitu, nggak perlu muluk-muluk. Makanya Bang Arif, ketika dalam pengalaman Lailatul Qadar itu kan Pak Adi kan nanya referensi kitab suci. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang ditentukan. Ya, inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Pengalaman ganjil itu malam itu Lailatul Qadari khairum min alfisa. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat dan ruh turun. Tadi kan ada keberadaan intelektual, hakikat-hakikat keberadaan roh. Itu turun, kita bisa ngerti. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bulan kan simbol dari zaman dahulu kalau di padang pasir ada bulan terang. Oh itu kan gimana? Nah, ini 1000 loh bulannya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah saya tadi udah bilang Pak Adi. When you say Allah, kata saya itu sama saya, you are Lailatul Qadar. Jadi, nah Pak, kalau simulasinya Bang Arif, pada malam itu kan disebut malam ganjil. Saya dulu pikir tanggal 21, Tanggal ganjil. 23, 25. Ya kan, nyari itu. Padahal ganjil itu malam yang aneh, malam yang nggak biasanya. Terus pada malam itu kan ada tuh diceritakan Ustadz saya dulu Pak Adi. Malam itu air berhenti mengalir. Saya cari-cari nih Pak Negus ya, sungai nih ya, di kampung, wah airnya nggak berhenti lah, mana mungkin gitu. Ternyata setelah belajar simbolisme air itu Bang Arif di situ maknanya pikiran berhenti. Iyalah. Yang mengalir terus ya, tiba-tiba berhenti Iya, aneh itu. pikiran Ganjil mengalir itu. overthinkingnya Bang Arif itu tiba-tiba berhenti. Dan angin berhenti bertiup. Ada momen di mana kita berhenti bernapas. Saat kita momen itu, pohon, semua ciptaan bersujud. Semua ternyata adalah bertasbih nama-nama Tuhan. Burung itu, kupu-kupu, fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Tahu nggak sih yang gua rasa ketika aku ngeliat ikan di laut? It's a new dawn, fajar baru. It's a new day, hari baru. It's a new life, kehidupan baru. For me, and I'm feeling good. Kayaknya emang feeling good terinspirasi dari Al-Qadar kali ya. Al-Qadar. Hebat Itu. emang Nina Nah, Simone. satu lagi Bang Arif, Bapak Ibu sekalian, apapun yang disentuh pada saat itu kamu alami, jadi emas. Emas kan simbol dari yang berharga tuh. Pikiran. Jadi dia semua bisa. Dia lihat tanaman, wah ada di situ sangril. Gitu Bang Arif. Tiupan angin, sangril, sangril, sangril. Semuanya adalah sangril. Satchit Ananda. Gitu Pak Adi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Pak. Damai. Jadi Bang saya Arif. juga sekarang kalau ada orang misalnya membawa teks Quran, itu bisa dilihat dari perspektif Satchit Ananda semuanya. Ya. Alif Lam Mim itu apalagi kita ngerti bahasa Arabnya Bang Arif, terus apanya budayanya,
tapi juga Satchit Anandanya. Transparan gitu, tersingkap gitu. Layar-layar ayat. Makanya di undangan yang kajian Zoom ini ditekankan ini adalah hal yang sangat besar kalau kita mengerti. Setidaknya malam ini teman-teman jadi interest, Satchit Ananda gitu ya. Jadi ya, nggak sekali jadi memang ini beneran. Iya. Oke, Bang Arif, ada lagi barangkali ya. Barangkali yang mau bertanya di kolom komentar juga boleh, nanti gue bacain. Tapi emang luar biasa lah, bener-bener paling dasar ini emang Satchit Ananda ini, fondasi. Semuanya bisa dikerucutkan ke sini. Satchit kan setiap pengalaman kita selalu ada Satchitnya, ada Anandanya gitu. Satnya adalah objek gitu kan, secara kasar bisa dibilang. Chatnya adalah, Chitnya adalah subjek, Ananda adalah yaitu interaksinya, interaksi antara subjek dan objek itu. Misalnya tadi kan, teman-teman bisa menonton aja di kanal YouTube-nya Suaguru yang epistemologi itu mungkin akan lebih mempertajam lah. Jadi memang kenapa 3? Karena ada yang melihat, ada yang mengetahui, ada yang diketahui, ada mengetahui itu sendiri kan, ada pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi selalu melibatkan pengalaman itu melibatkan ada yang mengalami, ada yang dialami, ada pengalaman itu sendiri. Selalu begitu, makanya 3. Ada subjek, objek, ada hubungan antara keduanya. Kalau misalnya pada level fisik, subjeknya adalah ya tubuh, objeknya adalah segala barang-barang. Terus pertemuan antara keduanya, subjek objeknya ya persepsi gitu kan, sensasi. Aku nyentuh tanganku, ada tubuhku yang menyentuh tangan, ada objek yang disentuh, itu tanganku. Bagaimana aku bisa tahu aku menyentuh tanganku? Ya karena aku merabanya. Itu persepsi kan? Itu dari peraba, dari penglihatan juga aku melihat aku menyentuh tanganku. Gitulah, gitu kan. Tapi bisa juga masuk ke dunia imajinasi. Dunia yang dalam lah sebut untuk saat ini seperti itu. Objeknya macam-macam, objeknya makna-makna. Imajinasi, imaji. Terus subjeknya siapa? Ya yang melihat imajinasi itu. Misalnya aku pingin mobil Aston Martin. Nah, kebanyakan orang memandang objeknya. Padahal sebenarnya ketika objek itu hadir, pasti ada yang mengalaminya, ada yang menginduksinya kan. Gitu. Itu subjeknya gitu. Jadi kalau dari sisi objek kita pangkas semuanya, hasilnya sat gitu kan. Terus ketika subjek kita pangkas semuanya, maksudnya tidak ada lagi atribut sosial, tidak ada lagi identitas imajiner yang disebut ego, tidak ada lagi ekspektasi, harapan. Yang ada apa? Ya, itu aja gitu, that. Atau tatfam asi tadi itu. Jadi kita bisa, kalau di dalam filsafat kan banyak tuh pembicaraan tentang objek. Yang dicari itu kan wujud itself gitu. Being itself, keberadaan itu sendiri. Misalnya ini gelas nih, kita lihat gelas. Oke, ada banyak sensasinya, dia bentuknya seperti ini, terus juga mungkin kita bisa mengimajinasikan, membayangkan ini prosesnya seperti apa, relasinya seperti apa, dia harus melewati pabrik dulu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pembahasan filsafat bisa kita lihat, apa yang memungkinkan dia hadir gitu. Ya wujud itu. Jadi ketika sensasi-sensasi ini disebut mahiyat ya Bang Dame. Ketika mahiyatnya dikurangin, dicopot. Terus apa yang tersisa? Ya wujud itu. Atau di dalam filsafat istilahnya being kan, being. Ketika aku nih si Arif ini copot topinya, copot bajunya, tubuhnya pun dicopot. Terus nama Arif dicopot. Identitas dia sebagai mahasiswa dicopot juga. Apalagi identitas aku sebagai anaknya Bang Dame copot semua, copot. Apa yang tersisa padaku? Aku. Subjek. Nah, itu cheatnya. Sekarang bayangin yang dicopot ini semuanya adalah gelasnya. Gelasnya kita copot. Kata gelas kita copot. Materinya kita copot. Atomnya kita copot. Semuanya copot. Apa yang tersisa? Sat.
Berada. Nah, itulah maksudnya kenapa sat cit itu kosong gitu kan. Nah, oke, ini agak abstrak mungkin dibilang, tapi aku punya pengalaman yang akhir-akhir ini aku baru ingat lagi gitu. Aku pernah sakit, sahabat-sahabat. Pernah sakit kayaknya satu minggu aja lah ya. Aku lupa sakitnya apa, yang jelas efeknya adalah aku sampai di infus. Ya Bang Damai, aku sampai di infus adalah di klinik ya, klinik punya keluarga, nggak bayar, jadi alhamdulillah. Itu aku di infus. Itu sakit banget, pokoknya, aduh, itu pengalaman pertama aku menginap di sebuah rumah sakit atau di sebuah klinik gitu. Yang jelas kan, aku bisa aja selalu mengeluh kan, aduh ini kenapa sakit banget sih, aduh perih banget sih, pedih banget gitu kan. Dan itu yang aku lakukan. Jujur aja aku pasti mengeluh terus gitu. Makan aja sulit, dan itu kayaknya lebaran deh. Jadi teman-teman sepupu pada main, aku di rumah, aku di kamar. Bayangin tuh, nggak enaknya. Kayaknya seminggu itu sakitnya. Nah, tapi teman-teman aku yakin juga pasti mengalami ini. Di masa-masa sesakit apapun, semenderita apapun, kita selalu bisa mengatakan aku. Gitu. Jadi apa ya? Ada sesuatu yang menyadari sakit itu gitu. Aku berbaring nih, terus tanganku nyambung ke infus. Aku bisa bilang, aduh sakit banget ya, aduh kenapa sih, aduh mual, bla 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 bla. Tapi ada aku di situ. Paham gak sih? Ada aku di situ. Jadi selalu bisa semua yang mengatakan sakit aku buang. Semua yang mengatakan perih aku buang. Apa yang tersisa? Itu. Nah, itu satnya, itu citnya juga. Makanya mungkin pada saat kita benar-benar menyadari sat, udah pasti citnya juga datang. Kalau ada yang mengatakan, oh satnya bisa dieksklusikan dari cit, itu berarti belum nyampe sat tuh. Itu masih ada atribusi-atribusi yang membedakan sat dengan cit, subjek dan objek. Ketika kita benar-benar masuk kepada subjek, dia pun adalah objek gitu. Itu pengalaman luar biasa itu. Jadi di tengah sakit selalu kita bisa merasakan itu. Atau mohon maaf ya, aku bisa boleh serang aku kalau salah, tapi prinsipnya kalau kita push ke ujung, apa yang paling sakit ya dirasakan manusia? Mungkin kalau untuk perempuan melahirkan kali ya. Gitu. Ada sakit, ada yang melahirkan, tapi ada yang melahirkan juga gitu. Ada yang merasakan proses kelahiran itu. Itu kan subjek juga. Atau aku pernah kecelakaan, sakit itu. Sakit banget, perih. Tapi ada aku yang merasakan sakit itu. Dan itu nggak bisa sakit. Itu ada aja. Itu cuma ada gitu. Jadi kayak semua rasa sakit tiba-tiba ditunda, kita fokus ke adanya itu. Kalau keberadaan yang ada itu kan satnya. Tapi yang ada itu aku rujuk kepada sang aku. Jadi cit juga. Boleh bertanya, Oke. Bang Arif, Bang Damai. Ya, silakan. Silakan Pak Adi. Apakah Cit Ananda itu tidak menyebabkan kita jadi pasifis ya Pak? Oke, saya jawab dulu Bang Arif ya. Oke. Pak Adi, sekali lagi tadi Bang Arif bagus tuh. Orang mendescribe cinta, tapi tidak sedang jatuh cinta. Itu keliru. Jadi memang ketika kita memaknai dari sudut pandang ego kita ataupun individualitas kita Satchit Ananda, ya seperti kita ngeliat Buddha, Siddhartha lagi diam aja. Kalau guru yang terbaru ini ada yang namanya Papaji itu nulis buku 3 jilid dari David Goodman namanya Nothing It's Happened. Nggak ada yang terjadi apa-apa. Sama seperti layar ini Pak Adi. Layar ini kan saya suka contohin, kan ini bagus banget analoginya. Layar laptop ini kan sebelum saya nyalain laptopnya kan
screen nampak hitam. Begitu dinyalain, kalau hadir di sini 25 orang, ada 25 gambar nongol. Layar ya tetap layar, itu yang dibilang Bang Arif itu, layar tetap layar. Begitu di layar ini ada film pembunuhan, peperangan, pemerkosaan, penyiksaan ataupun alam di layar ini Pak Adi. Apa kalau ada film di layar ini pemboman, layarnya robek, layarnya terbakar, tidak terjadi apa-apa. Itulah aspek saj. Dan layar sadar sebagai diri itu cit. Tapi ketika satchit ini beraktivitas di dalam layar, itu namanya ananda gitu. Ananda itulah antusiasme itu. Nah, itulah makanya bukan Itu. pasifis ya. Bukan ketika beraksi pasif, ananda. Pak. Ya, ya. Iya. Makanya Tuhan yang di dalam tasawuf namanya seluruh alam ini diciptakan dengan apa? Bismillah. Rohmani Rohim. Rahman itu ada asma, Allah. Allah. Rahman itu ekspresi aja Bang. Tapi rahimnya itu diatur tuh. Itu one reality menampil dalam Bismillahirrahmanirrahim. 6.600 sekian ayat Al-Quran diperas jadi Al-Fatihah. Summary. Al-Fatihah Bang Arif 7 ayat itu di summary jadi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diperas jadi ba. Nah, ba itu titiknya itu. Nah, Satchit Ananda itu di situ. Ba itu Baitullah. Bait Allah itu. Ya, ya. Jadi tadi cerita Bang Arif yang sakit ini tuh sebetulnya ada banyak orang sakit tapi dia nggak ngeh momen itu. Nah kalau saya coba tambahin lagi yang ini ya, Rupert Spira bilang ini Bang Arif ya. Ini ya, Rupert Spira. Kan ini udah dibahas tadi. Inilah pencarian spiritual terbesar ya. Coba dibaca Bang Arif. Di esensial coba Bang Arif. Essential discovery of all great. Udah kan tadi dibacanya? Oh ya oke. Nah bawahnya. yang ini this has been expressed in many different way. Yang ini diekspresikan dalam banyak cara. Atman equals Brahman, ya kan? Atman itu kan yang diimanin di dalam diri kita. Brahman itu yang tak terbatas yang kita sebut dia yang maha gitu. Kalau Yesus bilang I and my Father are one. Tetesan adalah lautan itu sendiri. Nirvana equals samsara. Wow. Emptiness is form. Wow. I am dead. Consciousness is all. Ini ada judul buku juga, Consciousness is all gitu. There are not two things, Satchit Ananda. Jadi wacana-wacana ataupun pencarian manusia yang disampaikan di dalam tradisi agama besar itu untuk mengingatkan itu. Yes. Terus boleh aku boleh nambah Bang Name? Oh ya, silakan. Komentarin. Bang Arif, Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bang Rame, ini mengenai sakit yang tadi disampaikan sama Bang Arif. Mungkin saya bisa nambahin sedikit ya. Mungkin bahasanya mungkin tidak diilustrasikan seperti Bang Arif menyampaikan ini. Karena saya juga baru belajar ini Bang dari Abang Damai, khususnya mentor saya gitu loh. Jadi kalau saya sakit itu saya nggak buru-buru ke dokter Bang. Saya ke dalam dulu. Dengan sakit ini saya bicara dengan chip atau apa yang Abang istilahin tadi itu yang ini. Kenapa ya saya sakit? Saya kembali dulu ke dalam. Kenapa saya diberi sakit? Langsung saya istighfar. Itu dengan benar-benar itu Bang kembali ke dalam tuh nggak berapa lama hilang itu sakit. Saya nambahin seperti itu. Jadi saya tuh nyambung dengan ceritanya Bang Arif yang tadi itu. Ini pengalaman direct experience saya banget. Beberapa kali saya sakit yang sakit banget. Kalau misalnya mungkin saya bawa ke PHT itu Bang. Tiba-tiba saya belajar kan Abang suka tuh. Semua tuh ada Tuhan sama kita. Saya ada sang subjek, ada aku di situ, ada wujud. Betul, ya, ada aku di situ. Betul. Nah, saya diam, kenapa saya tanya karena pelan-pelan dengan keberadaan ada aku tuh ternyata Allah tuh tahu ternyata yang di sini itu loh Bang. Nah itu saya nambahin itu aja, mungkin bahasanya mungkin terbatas karena saya bukan ahli komunikasi gitu kan. tapi kerasa pengalamannya. Pengalaman saya gitu loh Bang Name. Ya, makasih Bu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, keren. Mantap. Nah,
Pengalaman itu akan membuat Mbak Aini bisa kembali kapanpun ke situ. Mbak Siap, Nini Bang. boleh berbagi sedikit? Ini juga sama Mbak Nini, nggak apa-apa suara aja. Ya, Bang, Assalamualaikum maaf saya soalnya lagi di warahmatullahi jalan, wabarakatuh. Bang, jadi nggak bisa di Nggak rumah. apa-apa, Maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Bang. Mbak Nini, ini Iya, Bang. Lampung ya? Di Iya, Lampung ini. Oke, iya, Bang. gimana Mbak? Jadi sama pengalamannya dengan Mbak Aini. Jadi saya pernah malam-malam itu sakitnya luar biasa. Saya pikir saya lewat ini malam ini gitu kan. Begitu saya menyadari itu, oh sesungguhnya ruh itu tidak sakit gitu kan. Saya ada kesadarannya seperti itu gitu kan. Terus saya hanya oke, kalau hanya jasad it's okay gitu kan. Setelah itu lama-lama tuh hilang gitu Bang. Ya itu yang pengalaman Masya Allah yang ternyata itu gitu maknanya seperti itu. Nah, itu beberapa kali saya lakukan begitu pas jasad ini mengalami sedikit ya sakit boleh dikatakan begitu, saya langsung menyadari itu, alhamdulillah gitu tidak ada rasa itu lagi gitu. Mungkin itu Bang Dame. Terima kasih. Makasih Mbak Nini, makasih. Mantap. Ya, Boleh nama Bang? ya silakan Silakan Pak. Pak. Ya, baik. Ini saya mau bertanya tentang kalau seandainya saya pagi-pagi bermohon minta perlindungan sama Allah di hari ini agar saya bisa melaksanakan dengan sesuatu yang terbaik. Nah, kemudian itu saya jadi pegangan untuk saya menyadarkan setiap pergerakan perjalanan saya hari itu. Nah, itu posisinya di mana, Bang? Kira-kira ceritanya itu. Hubungannya di mana gitu. Terima kasih, Bang. Oke. Makasih ya Pak Ade. Jadi memang kalau diurai secara akal, secara filosofis, pertanyaan Pak Ade tadi, kita memang selama ini masih menempatkan Tuhan itu something yang jauh dari kita. Objek itu. Tuhan kita describe, makanya muncul maha perkasa, maha bijaksana, maha kuat, maha. Oke? Nah, sebetulnya itu mengisyaratkan dia itu Tuhan yang tak makanya ada berdoa. Saya individu memanggil dia, oke? Itu namanya doa, memanggil. Tapi begitu kita sudah proses meditasi, tafakur, makna yang meminta sama yang dimintain gitu, itu tiba-tiba mulai lebur. Jadi makanya saya suka bilang juga doa itu ada derajat. Level awam itu namanya personal prayer, itu meminta. Ada ekspresinya. Nah di level yang lebih formal namanya canonical prayer, itu ada ritual. Sebetulnya substansinya adalah persembahan. Semacam seremonial kita gitu. Kayak kita bersyukur gitu. Mengucapkan terima kasih. Pemujaan. Level 3 Pak. Prayer itu mulai lebur, itu yang disebut kontemplasi. Kontemplasi. Jadi dalam kontemplasi itu kita mulai menemukan pola-pola yang tepat saat kita mulai beraktivitas. Nah di level tertinggi ataupun puncak yang namanya heart prayer. Yang berdoa, yang dicinta semana yang mencinta itu sudah lebur. Itulah Satchit Ananda. Itu yang disebut akimis sholat li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Yang selama ini kita dengarkan kan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illa ana. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Nah di sini orang, jadi saya nyembah diri saya dong. Nah ekspresi itu menunjukkan dia masih dualitas. Makanya Sri Ramana Maharishi, doa sejati, doa sebenarnya itu adalah I am. Makanya ada meditasi itu. Alif itu kan sebenarnya I am. Berdiri ya. Present, berdiri. Kita berdiri, itu untuk I am.
Nah, karena Pak Ade dan kita semua di sini terbiasa dengan dualitas, hamba dan Tuhan itu terpisah, padahal Allah bilang aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Akhirnya itu mempengaruhi kita menyikapi apapun. Ini pun saya masih muter-muter nih Pak Ade nih sebetulnya. Karena ini nanti kan diupload di YouTube. Gitu. Ya kan? Tapi kan dituntun nih. Jadi 4 tahapan doa tadi. Jadi pertanyaan Pak Ade, apakah itu benar? Ya di levelnya itu sebetulnya udah tepat. Tapi pada momen tertentu, doa itu adalah bukan lagi meminta, tetapi hanya berekspresi aja. Yang terbaik. Ya, mungkin maksudnya gini Bang. Kalau pada saat berdoa itu, kita meminta. Tapi pada saat kita bergerak, doa itu menjadi pengingat gitu loh. Maksudnya di situ. Saya di level Masih. tertentu Pak, itu tiba-tiba nggak berdoa seperti pada waktu saya dulu lagi Pak. Itu tiba-tiba nggak jadi rutinitas saya. Saya cuma diam, udah beraktivitas. Ya. Bukan berarti itu saya tolak, ya bukan. Ya. Makanya orang suka nanya saya, Bang kok saya setelah mulai belajar lebih kontemplatif, kok saya jarang ya minta. Iya. Kamu sudah tahu nggak kamu minta aja dikasih? Nah gitu. Karena makanya sudah naik level bersyukur. Ritual sholat itu bukan lagi supaya nggak masuk neraka, bukan lagi. Saya memang butuh bersyukur karena saya masih di badan ini. Saya butuh pemujaan, saya butuh sembahyang. Kalau di tafakur itu sudah munajat, dialog gitu. Ngobrol-ngobrol dengan Tuhan gitu. Jadi kalau saya ditanya gimana sarannya Bang Davi, ya 4-4-nya dipakai gitu. Bijaksana aja di situ. Oke, Bang Arif. Oke. Ada gini kali ya Bang ya. Ada sirnya gitu ya Bang. Mungkin kalau ada doa ada sirnya ya betul. Jadi benar kata Mama nggak perlu ini lagi. Jadi setiap saat tuh kita berdialog. Jadi terkoneksi gitu bahasanya kali ya Bang. Ya. Nah di sini Mbak Nini nyebut self talk, itu be careful juga kan, ada orang di motivation ada self talk, tapi biasanya mereka masih debat di dalam. Iya. Tapi saya yakin Mbak Nini itu maksudnya itu self talk itu the self itu kalau di tradisi Vedanta namanya atma bicara, self inquiry. Nah sekarang mulai teman-teman pahami self inquiry itu sebetulnya untuk mulai mendengarkan the self itu yang bicara. Betul. Tapi kan orang sirnya mau namanya syir, sang roh gitu ya, isyarat atau zauk gitu, suara hati, nurani, terserah apapun namanya. Oke, seru banget ya. Aku sebagai moderator harus ya harus kasih ini nih, udah 2 jam ya, nggak terasa ya. Ya. Sorry, ada yang copot. Oke, terima kasih teman-teman ya. Telah mengikuti ini dengan seksama sampai jam hampir 9:30 nih ya, udah lewat. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semuanya. Semoga nanti di kelas-kelas Suaguru kita bisa berdialog lagi lebih intens ya, insya Allah. Bang Arif masih di sana kah? Oke, silakan. Ya. Tadi udah closing statement ya, Bang Dame? Belum. Oh ya udah, silakan. Closing statement aja. Sudah tadi closing statement sudah. Oh, oke. Kamu tutup aja ya. Ya, oke. Terima kasih. Sorry ya. Aduh, ini tiba-tiba jatuh nih. Screen-nya jatuh. Jadi silakan. Pasti kabur nih. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah datang ya. Kita boleh berfoto dulu. Silakan yang bisa aja. Silakan. Yang bisa buka video. Kita dokumentasi nih. Oke, yang bisa buka video silakan. Aku hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Oke, kalau begitu segini saja. Aku ambil fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Bapak Ibu, sampai Alhamdulillah. ketemu. Ini luar biasa Assalamualaikum sekali kelas ini. warahmatullahi Tidak wabarakatuh. terasa udah terlalu panjang, kayaknya udah pada ngantuk nih. Kayaknya Enggak, kita di enggak Ramadan boleh. boleh buat lagi ya kelas ya. Ya, Lebih ya, rutin lagi. insyaallah. Ya. Karena banyak Makasih banget Bang kayaknya yang Dame, ingin dibahas. Bang Arif, makasih ya. Terima kasih Kasih. semuanya. Teman-teman Assalamualaikum. saya yang saya lihat kayaknya datang nih. Terima kasih, Bro. Nanti ikut lagi ya, karena ini banyak banget yang bisa kita bahas di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang jelas, teruslah sadar Satchit Ananda. Oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.